Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Astuti dari kelas FM 18B. Di sini saya akan membacakan tentang kepatuhan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang pertama itu ada pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 44 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2017, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Rumah sakit merupakan bagian yang terintegral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Salah satu komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam berpenghasilan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sistem kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal yang penting, yaitu pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik yang menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Yang kedua, selanjutnya itu ada metode penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan farmasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apoteker, serta pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawasan adalah analisis interaktif. Teknik analisis interaktif ini diadopsi dari modul analisis interaktif Miles dan Huberman dan 4 tahap yang harus dilakukan secara integratif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada hasil penelitian. Pelayanan farmasi di klinik terbukti efektif dalam penanganan terapi pada pasien. Pelayanan tersebut juga efektif untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada pasien. Hal ini terutama dapat diperoleh dengan melakukan pemantauan resep dan terapi obat serta pelaporan efek samping yang terjadi. Kemudian, adapun yang termasuk dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, kemudian ada monitoring efek samping obat atau MESO, lalu ada evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Pelayanan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk pencegahan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Pada pelaksanaan pengkajian resep, apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pengecekan kelengkapan resep selalu dilakukan oleh pihak apoteker sebagai penerima resep. Jika terdapat resep yang tidak lengkap, maka resep tersebut tidak boleh diterima oleh pihak apoteker dan harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pembuat resep, yaitu seorang dokter. Konfirmasi dilakukan secara langsung ataupun melalui media telepon.
ataupun untuk pelayanan resep yang dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, termasuk peracikan obat, pemeriksaan serta penyerahan yang disertai pemberian informasi obat yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pada setiap alur pelayanan resep dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat atau medication error. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik dari yang ada, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini telah melaksanakan ke-11 parameter dengan baik. Walaupun masih ada beberapa parameter yang belum jalan dengan optimal, diantaranya masih ada penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruangan PIO yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, kemudian tidak adanya ruang konseling khusus untuk PIO, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh ke seluruh karena keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini. Pelaksanaan farmasi klinik yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan pemercepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, penyiapan sumber daya manusia yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan fisik agar semua pasien dapat melakukan visit, serta penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Mungkin sedikit saja yang saya sampaikan, namun semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan dalam membaca serta informasi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.